Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan 105 Raw FM. Dan masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengan Anda rekan Raw. Oke, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita adakan belajar di udara bersama dengan SDIT Nurul Ilmi dengan tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Oke, rekan Raw FM, selama 1 jam ke depan sampai dengan nanti formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan guru-guru hebat ya, untuk anak-anak hebat juga. Oke, untuk ibu-ibu yang sedang mendengarkan 105 Raw FM, mungkin anaknya bisa diajak untuk belajar di udara bersama Nurul di sini di 105 Raw FM, yang langsung bisa juga didengarkan via streaming di www.rawfm.com. Oke, rekan Raw FM, langsung aja kita sapa dulu narasumber kita, guru-guru dari SDIT Nurul Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, semangat banget ya. Kenalan dulu yuk. Dari sebelah kanan dulu deh. Dengan Ustazah siapa ini? Selamat siang kakak penyiar. Perkenalkan, nama Ustazah Rizka Afriani yang ditugaskan sebagai wali kelas di kelas 4 Al-Khawarizmi. Oke, di sebelahnya Ibu. Perkenalkan kakak, Ustazah Rizna Hidayati, biasa dipanggil Ustazah Rizna, dan ditugaskan menjadi wali kelas 4 MUAS. Oke, di sebelahnya lanjut lagi. Perkenalkan kakak, nama saya Ustazah Fitria Kalsum, biasa dipanggil Ustazah Fika, bertugas di kelas 4 Zaid bin Sabit. Oke. Ya, selamat pagi Kak Nurul dan seluruh siswa-siswi SD terutama di Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Anissa Dumasari, biasa dipanggil Ustazah Duma, dan menjadi wali kelas 4 Zubair bin Awam SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Oke, tadi ada Ustazah Rizka, Ustazah Rizna, Ustazah Fika, dan Ustazah Duma ya. Oke, ini Nurul dengar nama-nama kelasnya nama-nama ilmuwan muslim ya, dan sahabat-sahabat Nabi ya. Wow. Oke, rekan Raw FM dan adik-adik hebat di rumah. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Kak Nurul ada post test nih untuk kalian semuanya. Yang kuisnya bisa dijawab lewat chat WhatsApp Raw FM, nomornya 0822 99996105. Sekali lagi 0822 99996105. Oke, kuisnya adalah kuisnya yang mana nih, Bu? Yang di atas. Oke, yang di atas ya. Kita cek dulu yang di atas. Lembar kedua yang di atas. Oke, ada 3 pertanyaan nih adik-adik hebat. Jawabannya bisa langsung dikirim ya via WhatsApp. Nanti di sesi terakhir Kak Nurul bakal bacain jawabannya. Siapa yang benar bakal dapat hadiah ya, Bu Ibu? Iya, betul sekali. Yang hadiahnya bisa dijemput langsung ya di SDIT Nurul Ilminya setiap hari Sabtu ya? Di hari Sabtu. Oke, pada hari Sabtu. Pertanyaannya adalah, soal pertama, apakah yang dimaksud dengan cita-cita? Next, soal kedua, apa isi Sumpah Palapa? Kemudian yang ketiga, apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Sekali lagi ya. Untuk soal pertama, apakah yang dimaksud dengan cita-cita? Kemudian yang kedua, apa isi Sumpah Palapa? Dan yang ketiga, apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Oke, yang mau kirim jawabannya, simak dulu ya materi berikut ini. Oke, silakan ibu-ibu disampaikan materinya. Oke Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak hebat yang ada di Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Anak hebat, Cerdas, ceria, berkarakter. Ye. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa belajar melalui radio 105 Raw FM Padang Sidimpuan. Dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, terima kasih kepada Yayasan Perguruan Islam BM Muda Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Sidimpuan. Terima kasih juga kepada Radio 105 Raw FM Padang Sidimpuan
dan juga kakak penyiar yang telah memandu kami pada hari ini. Dan khususnya terima kasih kepada orang tua hebat dimanapun berada karena sudah membimbing anak kita selama belajar di rumah. Selamat siang Kak Nurul. Selamat siang Ustazah. Oke. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, semoga anak-anak hebat semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Anak-anak hebat, hari ini kita masih bisa belajar melalui radio 105 Rau FM Padang Sidimpuan. Sebelumnya, yuk dengarkan pesan Ustazah berikut ini. Pesan 3M. Ingat pesan Ibu 3M ya. 3M sangat mudah dilakukan dan bisa mencegah kita dari penularan virus corona. Apa aja ya Ustazah 3M itu? Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Iya, betul sekali. Oh iya anak-anak Ustazah, siaran radio ini juga bisa kalian saksikan live streaming loh melalui Instagram dan YouTube 105 Rau FM Padang Sidimpuan dan channel Guru Hebat Padang Sidimpuan. Iya, betul sekali ya Ustazah Fika. Mengingat 3M tadi itu adalah protokol kesehatan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, agar lebih semangat lagi, Ustazah akan mengajarkan tepuk di rumah aja ya. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Halo anak-anak hebat, masih tetap semangat kan? Anak hebat, Cerdas, ceria, berkarakter. Yeay. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 6 cita-citaku di subtema 2 hebatnya cita-citaku di pembelajaran ketiga, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang seorang tokoh yang telah kita kenal sebelumnya di tema 5, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Dari kisah Mahapatih Gajah Mada yang akan dibacakan nanti, kita akan mendapat pembelajaran yang memuat pelajaran berikut ini. Yang pertama ada muatan IPS yang membahas tentang sumber daya alam dan manfaatnya, muatan bahasa Indonesia tentang puisi dan makna dalam puisi, dan muatan PKN tentang makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar Ananda mengenal unsur-unsur puisi dengan benar dan menyebutkan makna dalam sebuah puisi. Yang kedua, Ananda mampu menyebutkan jenis sumber daya alam dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, Ananda dapat memahami dan mempraktekkan sikap yang sesuai dengan semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk mempermudah pembelajaran hari ini, anak-anak hebat semua silakan mempersiapkan alat tulisnya dan juga buku tematiknya ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan diikuti dan simak lagu berikut ya. Dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara pilih. Empat jari kanan, empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kencing. Lima jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya untuk anak Indonesia. Ayo teman kita belajar,
Ananda hebat Ustazah. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan lagu yang berjudul Cita-Citaku. Sebelum pembelajarannya kita lanjut, Ustazah mau tanya dong, apa sih arti cita-cita itu, Ustazah Fika? Cita-cita adalah sebuah impian yang ingin kita kerjakan saat kita dewasa nanti, Ustazah. Ya, terima kasih ya jawabannya Ustazah Fika. Ya, benar sekali ya, cita-cita itu adalah impian yang ingin kita capai ketika dewasa nanti. Nah, tentu setiap orang ini kan punya cita-cita yang berbeda-beda, dan tentu saja cita-cita setiap orang itu beragam-ragam. Nah, Ustazah mau dengar dong cita-cita Ustazah yang ada di sini. Kita mulai dari Ustazah Rizka ya. Kalau Ustazah sih cita-citanya ingin menjadi guru yang kreatif, inovatif, memberikan pembelajaran yang menyenangkan serta menjadi sahabat bagi murid-muridnya. Wah, mantap sekali ya cita-cita Ustazah Rizka di sini. Nah, kalau Ustazah Rizna, apa ya cita-citanya? Menjadi guru yang profesional dan berbakti kepada kedua orang tua, Ustazah. Masya Allah, hebat dan mulia sekali ya cita-cita Ustazah Rizna ini. Nah, lanjut ya, kalau Ustazah Fika, cita-citanya apa ya Ustazah? Menjadi guru yang selalu disenangi semua siswa, Ustazah. Alhamdulillah, cita-cita Ustazah Fika ini pun sangat baik dan mulia sekali. Kalau Ustazah Duma sendiri, cita-citanya apa? Ya, kalau Ustazah sendiri cita-citanya itu ingin menjadi guru yang diibaratkan itu sebagai pelita atau penerang ilmu pengetahuan bagi anak bangsa Indonesia. Wah, mulianya ya cita-cita Ustazah Duma. Nah, kalau Kakak Nurul sendiri, cita-citanya apa nih, Kak? Kalau Kak Nurul cita-citanya pengen jadi pembawa berita yang hebat dan jujur. Wah, luar biasa dan oke banget ya cita-cita Kak Nurul. Nah, kalau Ananda di rumah cita-citanya apa ya? Nanti sampaikan ke ayah bunda ya. Misalnya nih, ada yang mau jadi polisi, dokter, mau jadi arsitek, pengusaha, ataupun mau jadi ustadz ya. Nah, nanti apapun itu cita-citanya, semoga nanti tercapai dan terkabul. Dan semoga apa yang usaha Ananda lakukan ketika meraih cita-cita diperlancar nantinya. Amin. Oke, adik-adik di rumah dan juga Ustazah, kalau gitu kita break dulu ya sebelum kita lanjutkan lagi pelajarannya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, the best radio station in Padang Sidimpuan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Nah, rekan Raw FM dan adik-adik hebat, kita lanjut lagi ya pembelajaran kita di siang hari ini bersama Ustazah Rizka, Ustazah Rizna, Ustazah Fika, dan juga Ustazah Duma. Oke, kita lanjut ya Ustazah. Oke, terima Silakan kasih. Ustazah. Ya, terima kasih ya Kak Nurul. Kali ini pembelajarannya akan kita lanjutkan ya. Nah, silakan Ustazah Rizna. Oke, terima kasih Ustazah Duma. Baik, sebelumnya Ananda Ustazah yang di rumah bisa membuka bukunya. Kali ini Ustazah akan mengajak Ananda hebat semua untuk kembali mengingat pembelajaran kita di tema 5 Pahlawanku tentang seorang Mahapati dari Kerajaan Majapahit. Siapa sih tokoh tersebut? Ustazah Rizka tahu nggak siapa tokoh itu? Mahapati Gajah Mada ya Ustazah Rizna. Iya, benar sekali. Siapa sih Mahapati Gajah Mada itu? Ustazah Duma tahu nggak? Mahapati Gajah Mada yang punya sumpah itu kan Ustazah? Iya, betul. Gajah Mada itu seorang patih yang memiliki cita-cita yang besar, di mana karena cita-citanya dia mengucapkan sebuah sumpah yang disebut dengan Sumpah Palapa. Ayo, apa isi sumpahnya Ustazah Pika?
Sumpah palapa itu berisi janji Gajah Mada yang tidak akan memakan buah palapa sebelum berhasil menaklukkan dan menyatukan Nusantara saja. Oke, jawabannya sudah benar ya Ustazah. Nah, untuk mengingat kembali, yuk kita simak sedikit cerita tentang Gajah Mada berikut. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa yang memiliki bakat kepemimpinan yang kuat, gigih, pekerja keras, cerdas, tangkas, dan energik. Sebelum dilantik menjadi patih, Gajah Mada mengeluarkan ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa, yang mana sumpah ini menjadi cita-cita besarnya pada saat itu. Nah, itu dia cerita tentang Gajah Mada. Untuk mengingat jasa Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara, banyak hal yang bisa dilakukan, seperti membuat nama jalan, nama universitas, bahkan ada yang membuat karya sastra seperti puisi. Yuk kita dengarkan puisi berikut ini. Hei Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, takkan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Yap, itu dia tadi puisinya Gajah Mada, sudah kita dengarkan bersama. Jadi, dalam membuat karya sastra seperti puisi ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tema yang akan dibahas, rasa yang terkandung dalam puisi, nada yang ditunjukkan dengan sikap merayu, mengkritik, memuji, dan lain-lain. Serta yang terakhir, amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Ayo, dari puisi tersebut, apa sih makna yang terkandung di dalamnya, Ustazah? Ya, makna dari puisi tersebut adalah kita harus mengingat sikap kepahlawanan dan semangat Gajah Mada dalam mewujudkan cita-citanya untuk membangun Nusantara dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, itulah tadi makna puisi Gajah Mada yang tadi sudah kita dengar sebelumnya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan puisi Gajah Mada dan kita juga sudah membahas makna dari puisi Gajah Mada tersebut. Sebelumnya tadi juga Ustazah Rizna ada membacakan sebuah teks yang berjudul Cita-cita Besar Mahapatih Gajah Mada, di mana tadi disebutkan bahwa Gajah Mada ini lahir di lembah Sungai Brantas yang terletak di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Nah, kira-kira Ananda Ustazah yang di rumah atau Ustazah-Ustazah yang ada di sini nih bisa menyebutkan apa saja yang kita temui di daerah tersebut nggak? Ana Ustazah, ada tumbuhan, ada pohon, hewan, air, dan udara yang sejuk Ustazah. Ya, betul sekali. Nah, itu semua disebut apa ya? Nah, biar lebih paham nih, yuk kita simak dulu lagu berikut ini dan kita nyanyikan bersama-sama ya Ananda hebat semua. Lagu Sumber Daya Alam. Sumber daya alam adalah semua bahan. 1, 2, 3, ya. Sumber daya alam adalah semua bahan yang berasal
alam untuk manusia. Sumber daya alam ada dua jenisnya. Yang ke satu itu dapat diperbarui. Contohnya itu hewan dan tumbuhan. Contohnya itu tanah dan udara. Yang kedua itu tak dapat diperbarui. Contohnya itu emas dan minyak bumi. Contohnya itu perak dan batu bara. Nah, itu tadi ada lagu yang berjudul Sumber Daya Alam. Nah, dari semua contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kita, tentunya memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ada yang digunakan sebagai bahan makanan, bahan pembuatan pakaian, bahkan untuk keperluan lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya materi sumber daya alam ini akan disampaikan oleh Ustazah Pika. Silakan Ustazah Pika. Oke, terima kasih Ustazah Rizka. Tadi dalam Sumpah Palapa Gajah Mada disebutkan adanya buah palapa. Kira-kira buah ini termasuk sumber daya alam yang mana ya? Yang dapat diperbaharui kan Ustazah? Ya, benar sekali Ustazah Duma. Nah, manfaatnya ada yang tahu tidak untuk apa? Ana Ustazah, sebagai rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh, menyehatkan, dan meningkatkan imunitas prajurit pada masa itu. Iya kan Ustazah? Iya, benar Ustazah Rizka. Bahkan sampai saat ini buah ini tetap dimanfaatkan sebagai rempah bahan masakan ibu kita di dapur. Nah, berarti anak-anak Ustazah sudah paham semua kan tentang sumber daya alam dan manfaatnya bagi kita? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang semboyan negara kita, di mana semboyan ini bermula dari cita-cita Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Yuk kita simak dulu lagu berikut ini. Sekarang di Nurul Ilmi belajarnya masih daring kan? Ada yang daring, ada yang tatap muka tapi di dampingan Pendampingan belajar. di shift, dibagi shift dia belajar di kelas ini. Oh, kayak dibagi shift gitu ya? Iya. Kayak semua sekolah kayak gitu deh. Harus itulah juga solusinya biar kita pelajaran ini. Kayak gitu pun masih susah sebenarnya kan Mas? Iya, kurang waktu belajar. Kayak Nurul adiknya di rumah kelas 3 SMP, itu benar-benar nggak belajar. Udah mau masuk SMA, banyak juga SD negeri yang hampir dibilang terpelosok atau apa gitu, nggak belajar gitu. Kayak dekat rumah kakak kan ada 2 tuh SD, kalau dibilang nggak ada yang masuk sama sekali gitu, selain sekali seminggu ngantar tugas. Kadang pun gurunya nggak ada di situ, gimana mau ngantar tugas ya kan? Iya. Sampai habis kan kan? Sampai amin. Sampai amin. Iya, sampai habis. Sampai amin. Ya amin banget. Nanti tak dulu lagi kan? Iya, bisa ketiga. Oke Kak, 30 detik lagi ya. Ini semua ya. Iya, itu tadi ya sebenarnya yang sudah kita nonton bersama-sama.
Iya, itu tadi ya sebuah lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Nah, dalam lagu tersebut ada disebutkan semboyan negara kita. Ayo, ada yang tahu apa bunyi semboyan itu? Ana Ustazah, Bhinneka Tunggal Ika ya Ustazah Duma. Iya, benar sekali ya Ustazah. Lalu kira-kira apa ya makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua kan Ustazah? Iya, benar sekali ya Ustazah Risna. Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini biasanya kita temukan pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Dari sini tentunya jika Gajah Mada hidup, dia akan merasa bahagia karena melihat Nusantara yang dulu dia taklukkan telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, sudah seharusnya kita memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia dengan sungguh-sungguh ya. Banyak hal dalam kehidupan kita ini bisa kita lakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Misalnya nih, tidak bermusuhan, tidak pilih-pilih teman, dan lain-lain. Nah, itu dia tadi pelajaran kita hari ini. Kita membahas tema 6 cita-citaku. Nah, tadi kita ada membahas tentang unsur-unsur pembuatan puisi dan makna dalam sebuah puisi. Kemudian jenis sumber daya alam dan manfaatnya. Dan terakhir tentang makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Tadi Ustazah Duma juga ada memberikan pesan untuk kita semua untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, hal ini sesuai loh dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'du. Yang artinya seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagaimana menguatkan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, itu tadi semua pembelajaran yang sudah kita bahas bersama ustazah-ustazah yang ada di sini. Ada pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Nah, semoga apa yang ustazah-ustazah di sini sampaikan bermanfaat bagi ananda semua dari kelas 4 sampai kelas 6. Amin. Oke, terima kasih ya untuk Ustazah Rista, Ustazah Risna, Ustazah Fika, dan juga Ustazah Duma. Kalau gitu kita break dulu ya Ustazah. Oke, adik-adik hebat di rumah, jangan lupa untuk kuisnya ya 3 soal tadi. Karena nanti setelah ini kita akan koreksi jawaban siapa aja yang benar. Betul ya Ustazah? Iya Kak. Iya, kalau gitu tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Tekan Raw FM dan juga adik-adik hebat, kita sudah ada di sesi terakhir ya untuk pembelajaran hari ini. Dan di sesi ini isinya adalah kuis. Oke, kuis time ya. Kembali Kak Nurul ingatkan untuk 3 soal kuis yang sudah dibacakan di awal bakal Kak Nurul bacain lagi di sesi ini. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan cita-cita? Kemudian yang kedua, apa isi Sumpah Palapa? Kemudian yang ketiga, apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Nah, untuk adik-adik hebat, jawabannya bisa dikirimkan ke WhatsApp Raw FM di 0822 9999 6105. Sekali lagi di 0822 9999 6105. 9-nya 4 kali ya, nggak kurang nggak lebih. Soalnya kalau kurang nanti nyambut kemana tuh? Oke, sembari menunggu adik-adik ngetik jawabannya nih Ustazah, kira-kira ada nggak sih tips dan trik untuk ayah atau bunda ya agar anandanya di rumah bisa meraih cita-citanya? Nah, ini ada beberapa tips dan trik yang bisa dilakukan oleh ayah bundanya di rumah dalam membimbing anandanya nanti ya. Yang pertama itu arahkan ananda ke cita-cita yang kita inginkan. Namun harus sesuai dengan minat dan bakat siswa itu sendiri. Jangan terlalu dipaksa anandanya ya ayah bunda. Yang kedua, fasilitasi segala kebutuhan Ananda dalam menggapai cita-citanya.
Yang ketiga, jangan lupa dukung setiap kegiatan Ananda yang bermanfaat, karena kita tidak akan tahu bahwa kelak itu bisa menjadi kekuatan Ananda dalam meraih cita-citanya, Ayah Bunda. Iya, dan yang tidak kalah pentingnya ya Bunda, selalu motivasi Ananda dengan sikap dan perkataan yang membangkitkan semangatnya. Oke, itu tips dan triknya ada 4 ya Ustazah. Iya. Oke, kalau gitu kita bacain dulu nih Ustazah jawaban yang sudah masuk ya dari adik-adik hebat yang mendengarkan kita di rumah. Oke, ada satu chat ya dari siapa ya namanya ya? Dari dia, kelas 4 Al-Hawarizmi SD Nurul Ilmi. Katanya cita-cita adalah tujuan hidup kita, benar nggak Ustazah? Iya, itu bisa jadi, bisa. Itu Oke. adalah pengertian dari cita-cita, tujuan hidup nanti saat dewasa. Oke, kemudian isi Sumpah Palapa itu janji bahwa ia, mungkin di sini Gajah Mada ya Ustazah, tidak akan memakan buah palapa bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Benar nggak nih Ustazah? Iya, benar sekali ya Kak. Oke, wow, demak ya. Oke, untuk jawaban nomor 3, makna Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda, namun pada hakikatnya tetap satu. Iya, benar sekali ya Kak ya. Iya. Oke, adik-adik di rumah jawabannya benar ya. Oke, ini sebenarnya banyak yang telepon ya, tapi Kak Nurul dan Ustazah terima dari via chat maupun SMS ya, Ustazah. Oke deh, kita cek dulu dari via SMS. Oke, dari via SMS belum ada ya. Dari via chat tadi ada satu dari dia, kelas 4 Al-Hawarizmi SD Nurul Ilmi. Oke, nah untuk dia jawabannya benar semua ya Ustazah? Benar. Oke, untuk hadiahnya gimana nih Ustazah? Untuk hadiahnya bisa diambil langsung ke SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari mulai dari pukul 9 sampai pukul 3 sore, 9 pagi sampai pukul 3 sore Kak. Oke, dari pukul 9 sampai pukul 3 ya adik-adik hebat di rumah. Oke, kalau begitu kita sudah ada di akhir pembelajaran. Mungkin boleh disimpulkan Ustazah kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, itu dia pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kita mengenal yang namanya unsur-unsur pembuatan puisi. Yang pertama ada tema, amanat, nada, dan rasa yang disampaikan oleh si penyair pada puisi tersebut. Kemudian makna yang terkandung dalam sebuah puisi. Dan jenis sumber daya alam, itu ada 2 tadi, yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, serta manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika, yang tadi maknanya itu berbeda-beda namun tetap satu juga. Jadi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Oke, itu cukup sekian pembelajaran kita hari ini melalui udara dari ustazah-ustazah yang ada di sini. Semoga apa yang ustazah sampaikan bermanfaat bagi Ananda semua. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat semua. Raih prestasi, gapai ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya untuk ustazah berempat yang sudah mengisi ruang dengar kanal semuanya dengan materi pembelajaran yang menarik sekali ya. Oke, terima kasih juga untuk adik-adik hebat yang sudah mendengarkan siaran ini dari rumah maupun streaming. Dan jangan lewatkan untuk siaran belajar di udara setiap minggunya di hari Kamis pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap di 105 FM, Your Lifestyle.